Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtara al-Mustafa la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami di sini ingin membahas tentang, kami ambil dari sebuah buku, yaitu tentang akidah dan tauhid kita. Pertama kali kami di sini akan menjelaskan yaitu masalah kemurtadan. Murtad ini adalah keluar dari agama Islam. Murtad adalah kembali lagi pada kekafiran setelah seseorang mempercayai ajaran Islam. Samping itu, murtad adalah kembali pada jalan yang sesat setelah sebelumnya menempuh dalam jalan yang lurus. Keluarnya seorang dari agama Islam menunjukkan tipisnya keimanan yang ada dalam dirinya manusia. Tindakan murtad menunjukkan gayanya bangunan iman yang sebelumnya mungkin sudah nampak rapuh. Ada banyak latar belakang mengapa seorang sampai goyah imannya dan melepaskan keimanannya itu untuk pindah pada keyakinan yang lain. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan seorang muslim menjadi murtad dapat dikelompokkan menjadi dua sebab. Yang pertama yaitu sebab khusus dan sebab umum. Yang dimaksud dengan sebab khusus di sini adalah yaitu sebab yang bersifat duniawi yang bisa berbeda antara seorang dengan yang lain, seperti kemiskinan, kedudukan, pangkat, ataupun jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian, sedangkan sebab umum adalah sebab menurut penilaian yang bersifat keagamaan dan keakhiratan yang pada umumnya sama antara seorang dengan yang lain. Tragis karena peristiwa itu menandakan bahwa saudaritas dikatakan umat Islam sendiri sangat rendah, di mana muslim yang kaya dan berkecukupan sading tidak peduli dengan saudaranya yang miskin. Inilah yang dimaksud dengan murtad. Berarti ada dua sebab seorang ini bisa menjadi murtad. Yang pertama secara umum, yang kedua adalah secara khusus. Nah, kemudian dalil bahwa ancaman bagi orang yang murtad ataupun orang-orang yang mengingkari kenabian ataupun yang jelas murtad adalah yang artinya, siapa yang murtad di antara kamu dari agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kafir,
maka mereka itulah yang sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jika ada seorang yang murtad lalu ia meninggal sebelum bertobat, maka semua amal kebajikan yang pernah ia lakukan, sesuatu masih meninggal sebelum bertobat ataupun amalan kebajikan yang pernah ia lakukan, maka itu sia-sia, tidak dianggap. Kenapa? Karena dia murtadnya sebelum agama Islam. Nah, ini dalil bahwa ancaman bagi orang yang murtad. Kemudian di sini kami akan membahas yaitu selain murtad juga ada namanya nanti orang-orang musyrik. Orang musyrik ini adalah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, syirik berarti persekutuan atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, syirik adalah anggapan atau satu tingkatan menyekutukan atau menyamakan Allah dengan yang lain. Nah, di sini dalam beberapa ayat Allah telah menjelaskan bahwa Dia Maha Pengampun semua dosa, akan Dia ampuni jika seorang pendosa benar-benar mau bertaubat. Akan tetapi untuk dosa musyrik Allah mengecualikan jenis dosa ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syirik. Kemudian di dalam buku ini kami akan menjelaskan yaitu yang pertama adalah, di sini kami akan menjelaskan bahwa kafir antara ingkar dan pembangkang perbedaannya. Nah, di sini kami akan menjelaskan arti kafir. Kafir sebenarnya merupakan antonim dari kata iman. Kalau iman berarti percaya, maka kafir bisa diartikan ingkar ataupun tidak percaya. Nah, dengan demikian orang kafir adalah seorang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Secara bahasa, kafir berarti menutupi sesuatu yang menyembunyikan kebaikan yang telah dia terima atau tidak berterima kasih ataupun tidak berterima kasih. Nah, Imam Ghazali mengartikan kafir sebagai kadzib yang berartikan mendustakan. Kata takdzib adalah lawan kata tahdiq, membenarkan. Kalau tasdik adalah merupakan unsur iman, maka sebaliknya takdzib adalah merupakan unsur kafir. Dari pengertian sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dari kafir adalah ingkar, tidak percaya ataupun mendustakan adanya wujudnya Allah. Ini adalah asal pokok dari sikap kafir. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, rasa ingkar dan tidak percaya tersebut menyangkut pada keingkaran pada hal yang lain, yakni ingkar terhadap keberadaan malaikat, tidak percaya dengan Rasulullah SAW, tidak percaya terhadap kitab Allah, tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah mati, sekaligus tidak percaya akan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kafir. Kemudian di samping itu, kafir ini dinyatakan dalam Al-Quran sebagai salah satu sifat
orang-orang kafir yang mengingkari tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, mendurhakai Rasulullah, mendurhakai Rasul Allah, dan menuruti perintah semua penguasa Allah sewenang-wenang. Kebenaran sifat-sifat orang-orang kafir ini tergambar pada sifat dan watak kaum Ad. Al-Quran menjelaskan sebagai berikut: dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda kekuasaan Allah mereka dan mendurhakai Rasul Allah, dan mereka menuruti perintah penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Surah Al-Hud ayat 159. Nah, kemudian di sini kami menjelaskan beberapa jumlah nama-nama ataupun kafir. Yang pertama kafir inat, yang kedua kafir juhud, yang ketiga kafir kitabi, yang keempat kafir harbi, yang keenam kafir mu'ahadi, yang ketujuh kafir musta'min, yang ke-8 kafir jimmi, yang ke-9 kafir nifaq, yang ke-10 kafir ni'mah, yang ke-11 kafir syirik, yang ke-12 kafir riddah. Nah, inilah jumlah daripada kafir-kafir. Kemudian yang terakhir kami ingin menyimpulkan bahwa bagaimana membentengi diri, ataupun kesimpulan resum buku kami yaitu cara membentengi diri dari pengaruh akidah yang menyesatkan. Sadar atau tidak, maraknya aliran sesat di berbagai tempat sebagai meresahkan masyarakat. Bahkan hal ini akan menjadi ancaman besar bagi umat Islam yang ada di negara ini. Bagaimanakah sikap yang harus kita ambil menyikapi maraknya aliran-aliran sesat tersebut? Sesungguhnya peran bahwa sekaligus umara pemerintah dalam hal ini sangat penting. Ulama dan umara diharapkan tidak tinggalkan diam bila mengetahui keberadaan sesuatu ajaran agama yang menyeleweng. Artinya perlu memberikan tuntunan sesuatu, tuntunan dakwah dan kelegasan hukum terhadap para pembawa ajaran dan aliran saat itu. Jangan dibiarkan berkembang dan membuat masyarakat resah, sekaligus juga bisa menimbulkan ketidakstabilan. Masyarakat yang resah bisa saja mengambil tindakan sendiri jika pemerintah lembaga dalam mengenai status ini. Nah, penguatan akidah umat para pemimpin agama ataupun ulama juga menjadi poin untuk mengangkat tersebarnya aliran sesat tersebut. Dan di sini ulama mempunyai tanggung jawab untuk membangun akidah umat, hingga bangunan keyakinan itu tak mungkin goyah dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Mudahnya orang-orang yang terjebak ke dalam aliran sesat adalah lantaran lemahnya akidah mereka dan minimnya pengetahuan Islam yang mereka miliki, sehingga para penyebar aliran sesat begitu gampang memperdayakan dan merekrut mereka. Itulah sikap yang mestinya diambil oleh para pemimpin kita, baik pemimpin agama maupun pemimpin pemerintah. Adapun bagi kita sendiri secara pribadi, ada beberapa cara yang akan membawa kita pada kesehatan. Yang pertama yaitu mempelajari sekaligus memperdalam ilmu agama. Yang kedua adalah kenali dan pahami ciri-ciri aliran sesat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Yang ketiga yaitu seringlah bergaul dengan ahlul ilmi. Yang keempat adalah turunlah rasa curiga bila menemukan sekelompok orang yang berdakwah Islam namun dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kelima, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama ataupun ustadz. Yang keenam, berdoa memohon pertolongan Allah agar dihindarkan dari kesesatan dan dimantapkan dalam kebenaran. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.